Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan yang zahir, tidak beranak dan tidak diperanakkan, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, penyiap segala kebutuhan di alam semesta ini dan juga yang akan memusnahkannya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidupnya adalah ibadah, makannya, minumnya, berpakaiannya, berumah tangga, berinteraksi dengan manusia, berhubungan dengan Sang Pencipta Allah. Sang Pencipta Allah telah memuliakan manusia terbaik ini karena ditutup risalah kenabian dan kerasulan dengannya, dan dia satu-satunya Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa saudara seiman, sebulan sekali tablik akbar tentang sahabat, dan membahas tentang manusia-manusia terbaik ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baru kita membahas saja di pengajian seperti ini dari lembaran-lembaran kertas, tapi kita sudah bisa merasakan bagaimana hangatnya iman-iman mereka, bagaimana efek daripada iman dan perbuatan mereka itu sangat besar kepada kita semua. Kita bisa rasakan bagaimana kehangatan keimanan mereka. Baru membaca saja lembaran-lembaran hidup mereka, kita sudah bisa merasakan kehangatan keimanan. Saya tidak bisa bayangkan pada saat kita hidup sezaman dengan mereka, saudaraku seiman. Melihat secara fisik, mendengar langsung dari lisan mereka, berjuang bersama mereka. Dan bagaimana kalau seandainya kita hidup sezaman dengan baginda Nabi SAW, pimpinan dan guru para sahabat. Sebagaimana sudah sering kita lakukan dan kita sudah dengan taufik dari Allah sampai 19 episode atau mungkin lebih dari itu, saya kurang lebih ingat 19 atau 20, kita sudah membahas dan kita bisa rasakan. Saya pada saat membuka lembaran-lembaran buku tentang sahabat ini, saya merasakan luar biasa tercas keimanan, luar biasa merasa dekat dengan Allah, luar biasa ada manusia-manusia seperti ini, dari infaknya, dari jihadnya, dari imannya, dari sholat malamnya, segala macam. Dan saya tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau saya hidup zaman dengan mereka? Bagaimana kalau kita menjadi temannya, sehari-hari berjalan bersama-sama? Kita jalan saja dengan sekarang seorang ikhwat atau seorang akhwat, tentu masing-masing sama jenis ikhwat dan akhwat dan akhwat, dan beriman, maka kita bisa merasakan efeknya. Kita merasa terawasi. Bagaimana dengan hidup di zaman mereka ini? Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis mulia. Hadis mulia ini akan membawa berita gembira kepada kita semua orang yang beriman. Ternyata kita bisa bersama dengan para sahabat, walaupun kita tidak hidup di zaman dengan mereka. Di antaranya adalah hadis mulia yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari nomor 3336 dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Imam Muslim meriwayatkan nomor 2638, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu bagaikan bala tentara yang telah dipersiapkan dan diciptakan oleh Sang Pencipta Allah, yang saling mengenal satu sama yang lain karena keimanannya dan karena kekufurannya, karena ketaatan atau karena kemaksiatan. Artinya kalau memang dia taat kepada Allah, maka ruh mereka akan bersatu, merasa nyaman satu sama yang lain. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka akan bersatu di dunia dan juga akan bersatu di akhirat kalau tidak sempat ketemu di dunia. Dan yang berselisih dengannya maka pasti akan berpisah. Artinya kalau orang beriman senang bersama orang beriman, termasuk kita ketemu atau tidak ketemu. Di sini masuk dalam konsepnya adalah kita dengan para sahabat misalnya.
Atau ahli maksiat sama ahli maksiat, ruhnya mereka bersatu, merasa sejalan, ngobrol nyambung, nyaman duduk bersama-sama, keluar bersama-sama, partner bisnis dan segalanya. Maka kata Nabi SAW, ruh-ruh itu bagikan bala tentara yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah. Mana yang sejalan maka dia akan bersatu, dan mana yang tidak sejalan maka dia akan terpisah. Makna tadi saya sudah katakan, kalau orang beriman akan bersama dengan orang beriman merasa nyaman, dan kalau orang yang fasik atau kafir akan bersama dengan orang fasik dan kafir. Dan ulama hadis sebagian mengatakan yang dimaksud juga di sini adalah bisa saja bagi orang-orang yang mencintai seorang mukmin yang belum dia temui dan dia jadikan sebagai idola, seperti para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang terdahulu, maka bukan mustahil ruhnya mereka tetap akan bersatu, karena bahasa ruh di sini jelas sekali ruh bisa hidup di alam dunia dan alam akhirat. Sementara jasad kita hanya sampai di dunia, setelah itu Allah akan berikan jasad yang baru kalau hari kebangkitan nanti. Berarti penggunaan lafaz ruh di sini menandakan memang kita akan bersatu dengan mereka. Belum lagi hadis Bukhari yang lain jelaskan juga, seorang sahabat buru-buru datang dan mengatakan, ya Rasulullah, seseorang amalnya kurang, tapi dia sangat mencintai satu kaum. Bagaimana keadaannya? Maksudnya nanti di akhirat. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tanamkan dalam hati kita cinta kepada baginda Nabi SAW, cinta kepada sahabat yang jelas-jelas dapat jaminan surga, mendampingi Nabi mulia Muhammad SAW, dan ini sebuah kemuliaan, ya. Dan kita mencintai mereka, maka ruh kita bukan mustahil akan bersama dengan mereka. Maka kita akan mendapatkan fadilah hadis tadi yang sudah kita paparkan. Pada siang ini teman-teman menjelang sore, kita akan membahas salah satu sahabat mulia yang terkenal dengan istilah oleh para sahabat dengan prajurit inti dalam perang Badar, juga salah satu dari nuqaba atau pemimpin yang berjumlah 12 orang yang bertemu dengan Nabi SAW di Bai'at Aqabah. Akan saya jelaskan nanti itu tentunya. Kemudian juga dia adalah seorang sahabat yang Nabi SAW sudah bersabda, khusus dalam masalah kancah peperangan punya kelebihan yang luar biasa. Dia adalah Abu Talha Al-Ansari. Makanya kita tulis judulnya Abu Talha Al-Ansari, kesatria yang sejati. Karena kata Nabi SAW, la sawtu Abi Talhata fil jaishi khairu min alfi rajul. Sungguh kata Nabi SAW dalam hadis sahih, suaranya Abu Talha dalam peperangan, di kancah peperangan, lebih baik dan lebih besar pengaruhnya daripada 1000 tentara. Kata penulis di sini, kita bisa bayangkan kalau seandainya suaranya saja begitu, bagaimana dengan kiprah yang lainnya? Kalau suaranya saja sudah dinilai oleh Nabi SAW kekuatannya sama dengan 1000 orang, bagaimana dengan tebasan pedangnya? Bagaimana dengan anak panah yang dilemparkan? Ya, bagaimana dengan kekuatan fisiknya? Maka ini biasa digunakan dalam retorika bahasa Arab teman-teman sekalian untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Abu Talha radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia dan dia dimulai dalam buku kita ini dengan kisah masuk Islamnya. Kisah yang sangat unik, ya. Ada seorang wanita teman-teman bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini kunyahnya, julukannya. Dan sebenarnya Ummu Sulaim ini bernama yang sangat masyhur, ya. Namanya adalah Gumaisa bintu Milhan, atau nama lain bisa dipanggil Gumaisa atau dipanggil Rumaisa. Yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaisa radhiyallahu anha. Rumaisa ini atau Ummu Sulaim yang merupakan sekaligus ibunya Anas ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Ummu Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah syahadat, suaminya Malik membenci Islam, membenci Nabi SAW, tidak setuju. Dan waktu itu di Madinah, belum ketemu dengan Nabi SAW, tapi terpengaruh dengan dakwanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka Malik marah dengan istrinya.
Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya, kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah, Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah tapi musuh dia, berantem, berkelahi, akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini, dalam keadaan kufur tentunya. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berharap pahala di sisi Allah SWT, dan dia berkata dalam statement yang masyhur, saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik, padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam, dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berpikir untuk dia memiliki seorang ayah. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun berusaha membesarkan Anas bin Malik. Hijrahlah Nabi SAW. Tolong maaf, bagian akhwat agak merapat di belakang, karena tempatnya sempit. Jadi kalau bisa merapat, bagian akhwatnya. Permintaan panitia untuk merapat supaya bisa lebih longgar bagi teman-teman yang masih belum dapat tempat. Ummu Sulaim membesarkan Anas bin Malik. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, Abu Talha, salah satu pimpinan dari orang Ansar, orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu memang masih muda dan punya anak satu, Anas, dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi, dan memang dia orangnya terkenal baik. Maka Abu Talha menawarkan diri, hai Ummu Sulaim, saya berminat untuk menikahimu. Maka Ummu Sulaim mengucapkan kalimat, wahai Abu Talha, sesungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, terkenal berita di Madinah kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima. Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya, kuat secara fisik, banyak kelebihan. Melamar, dan pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah pada saat itu. Dan dia melamar seorang janda punya anak. Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi. Abu Talha pulang berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada seorang wanita yang dia anggap pada saat itu janda, punya anak, kemudian menolak dia? Dia merasa dan yakin pada saat itu tidak mungkin ditolak. Lalu dia telusurin kembali beritanya. Apakah memang Ummu Sulaim ini layak saya ulangi lamaran saya? Ditelusuri lagi, memang betul ditemukan, betul Ummu Sulaim tidak bertemu, tidak interaksi sama laki-laki, dan dia dapatkan informasi kalau Ummu Sulaim ini sudah masuk Islam. Abu Talha itu masih dalam keadaan kafir ya, masih nyembah berhala, dan dia terkenal di kalangan muslimin dan di kalangan orang-orang musyrik pun di Madinah pada saat itu, karena ini sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Adalah orang yang sangat baik, sangat salihah, dan terkenal juga punya kecantikan. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Ummu Sulaim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Ummu Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, wahai Abu Sulaim, wahai Abu Talha, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya kau punya kelebihan segala-galanya, tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam, dan aku adalah seorang wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini. Tapi jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar. Silakan, kau syahadat, nikahi saya. Dan saya tidak butuh apa-apa, saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya. Abu Talha bingung pada saat itu. Kok bisa sampai seperti ini wanita, sampai dia mau menerima lamaran? Dan pada saat itu terkenal sekali sebelum masuk Islam Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah, artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW, terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi. Dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi. Ini kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar? Jadi bertanya-tanya Abu Talha. Kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, baiklah, saya ingin mengikuti agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya. Maka kata Ummu Sulaim,
lebih baik Nabi SAW. Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy, dijelaskan semua oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu. Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah bersama dengan utusan beberapa orang Ansar, dikenal dengan Nuqaba, gitu kan, utusan Ansar, bertemu dengan Nabi SAW di musim haji yang dikenal dengan Bai'at Aqabah. Bai'at berarti perjanjian setia, dan Aqabah adalah nama tempat lontaran di Mina. Ada lontar Aqabah ya, yang biasa dilakukan pada hari pertama, hari Tahnahar, hari Idul Adha. Kemudian nanti ada yang wusta dan ada yang sugur, tapi Aqabah yang sangat terkenal. Biasanya juga dikatakan tempat lontaran besar, sedang dan kecil, tapi ini adalah lontaran besar, namanya Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Maka datanglah utusan-utusan Ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah dan dia mengatakan, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sempat Nabi SAW pada saat melihat Abu Talha datang dari Madinah, beliau mengatakan, ja'akum Abu Talha wa gurratul Islam baina ainai. Dan ini hadis disebutkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya. Abu Talha telah datang kepada kalian sedangkan cahaya Islam ada di antara dua matanya. Kemudian pada saat itu Thabit, perawi hadis, waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah, karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan. Dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu. Dan Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, berkata dari Anas adalah anaknya Ummu Sulaim, berkata, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini, atau Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2456, dan Ahmad juga meriwayatkan, dan Nasai rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan baina yadayya faqultu ma hadhil khashfah faqila al-Gumaisa'u bintu Milhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi SAW mendengar langkah atau suara sendalnya, terompa sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaisa bintu Milhan, dan Al-Gumaisa atau Ar-Rumaisa adalah Ummu Sulaim. Saya sempat bertanya langsung dengan guru kami tentunya, Dr. Saleh Suhaimi. Saya telepon beliau dan saya nanyakan, Al-Gumaisa ini apakah memang beliau juga Ar-Rumaisa? Maka beliau mengatakan iya. Makanya saya sampaikan tadi kalau ini adalah namanya juga Rumaisa yang sering kita dengar dengan istilah ini. Teman-teman sekalian, pada saat setelah dia masuk Islam, maka mulailah Abu Talha mendalami Islam lebih dalam, dan dia termasuk utusan Ansar yang kedua kali datang. Bai'at Aqabah pertama tadi sudah, dia syahadat. Bai'at Aqabah yang kedua dia datang lagi bersama Ummu Sulaim sekarang, bersama istrinya. Dan akhirnya Nabi SAW minta pada saat itu bai'at, dan salah satu dari Ansar, Ubadah bin Samit, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kami sudah masuk Islam nih di bai'at Aqabah yang kedua. Kami minta syarat, apa syaratnya? Kata Nabi SAW, syaratnya kalian syahadat. Kata mereka, kami sudah syahadat. Ada syarat yang lain? Saya minta kalian sholat.
Kalian lakukan perintah-perintah agama. Kata mereka, kami sudah jalankan. Yang kami inginkan syarat buat diri anda. Kami ingin anda datang ke Madinah. Kami ingin anda tinggalkan Mekah, pindah kepada kami. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, aku meminta agar kalian membelahku dan agama ini lebih daripada kalian membela diri kalian sendiri atau keluarga kalian atau harta kalian. Maka kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau begitu apa balasannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, surga. Kata Sa'ad, kami setuju. Tiba-tiba pada saat itu ada suara keras di Mina, di atas gunung. Mereka ada satu orang teriak mengatakan, sungguh orang-orang bodoh telah berkumpul di sekitar Muzammam atau Muzammim. Ini julukan untuk Nabi SAW mereka berikan. Tentunya tidak baik ya. Dan mereka sudah sepakat untuk memerangi kalian. Maka pada saat itu Abu Talha dan Sa'ad ibn Ubadah berdiri serentak. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda mau kami buktikan sekarang. Haruskan pedang, sekarang kami bela anda. Bukan cuma pada saat hijrah ke Madinah, di sini juga kami siap. Maka kata Nabi SAW, bubarlah. Jangan, belum saatnya, belum diperintahkan. Maka pada saat itu pun mereka bubar dan akhirnya mereka pulang ke Madinah. Ada sebuah kisah unik dalam kehidupan rumah tangga Abu Talha dengan Ummu Sulaim yang diangkat dalam banyak riwayat yang sahih. Dan saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu kisah ini ya, karena pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman juga pernah dengar dari para asatidz dan duat kita. Tapi saya sebutkan karena memang di buku kita disebutkan dan perlu disampaikan karena ini berhubungan memang dengan kisah orang yang sedang kita bahas. Abu Talha dikaruniai anak dari Ummu Sulaim. Kalau Anas tadi dari suami pertama, ini dari Abu Talha dapat anak. Anak ini laki-laki, tampan, badannya sehat. Satu hari, setelah beberapa hari dia lahir, anak ini sakit keras. Lalu kemudian Abu Talha bingung, karena dia merasa ini anak pertamanya, dia bangga dengan ini. Maka pada saat itu saudaraku seiman, dia terus menjaga anak ini, dia cuma keluar sholat, dia kembali lagi. Pas menjelang maghrib, kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, saya akan pergi gitu kan, ke masjid, duduk bersama Nabi SAW sampai menjelang Isya, lalu saya balik. Tolong jaga baik-baik anak ini. Dia bilang baiklah. Baru keluar rumah Abu Talha, anaknya mati. Anaknya meninggal dunia. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Anas, anaknya, dan orang-orang ada di rumahnya, ada beberapa orang pembantunya di rumah, dia mengatakan, saya memohon dan meminta kepada kalian jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha tentang keadaan anaknya sampai saya sendiri ceritakan. Kata mereka, baiklah. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, saya menyaksikan ibu saya dandan yang belum pernah dandan sebelumnya secantik itu. Dengan sangat cantik, sangat wangi, rumah dibersihkan, lalu dia masak masakan yang sangat enak. Sambil menunggu Abu Talha balik. Habis Isya Abu Talha balik. Ummu Sulaim yang merupakan ibunya anak itu, biasanya ibu-ibu perempuan lebih banyak terkena perasaan. Tapi lihat bagaimana dia melakukan ini karena keimanannya. Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha langsung menyambut istrinya suaminya depan pintu, diajak ke tempat makan sampai kenyang, lalu kemudian dia menggoda suaminya, lalu kemudian terjadi hubungan biologis. Setelah selesai, Abu Talha sudah kenyang, kemudian juga syahwatnya sudah terpenuhi, jiwanya sudah merasa tenang, baru kemudian Ummu Sulaim bertanya, wahai Abu Talha, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ada tetangga minjamin kita sesuatu, lalu dia minta kembali. Ada orang pinjamin sesuatu lalu dia minta, dia pemiliknya, kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, demi Allah harus dikembalikan, haknya orang gitu. Lalu kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah karena anakmu sudah diambil oleh pemiliknya, oleh Allah. Abu Talha tiba-tiba marah, lalu mengatakan, hai Ummu Sulaim, bagaimana bisa kau membiarkan saya makan sampai kenyang, kau membiarkan saya menikmati tubuhmu, lalu kemudian kau tidak menyampaikan tentang kematian anakku? Aku akan laporkan kepada Nabi SAW. Maka Ummu Sulaim tidak marah, tidak apa, pakai pakaiannya ikut dengan suaminya ke masjid, melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tersenyum, lalu kemudian beliau mengatakan,
apakah kalian sempat berhubungan malam ini, tadi ini? Kata Abu Talha, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan dari doa Nabi SAW ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat Ummu Sulaim hamil dan akhirnya melahirkan anak. Dalam sebuah riwayat disebutkan adalah anak laki-laki dan diberi nama Abdullah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2144. Dikatakan bahwasanya Abu Talha bertemu dengan Nabi SAW sambil membawa bayi yang baru dilahirkan Ummu Sulaim setahun kemudian ya, 9 bulan kemudian. Lalu kemudian kata Abu Talha, aku meletakkan, Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik mengatakan, aku membawa adikku yang baru lahir dari ayahku Abu Talha, dari suami ibuku Abu Talha. Dan aku membawa dan meletakkan adikku di pangkuan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meminta 1 biji kurma ajwa Madinah, kemudian beliau mengunyahnya, atau namanya biasanya tahnik, dalam mulutnya sampai lembut, lalu beliau memasukkan ke dalam mulut bayi tersebut, dan bayi tersebut lalu kemudian mengisapnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma. Lalu beliau mengusap kepala bayi tersebut dan memberikan nama Abdullah. Seorang laki-laki Ansar berkata, aku melihat Abdullah ini mempunyai 9 orang anak, seluruhnya hafal Al-Quran karena berkah daripada perbuatan Ummu Sulaim. Jadi sebuah kejadian dalam rumah tangga mereka. Nanti kan kita ambil pelajaran tentunya. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian pengalaman Abu Talha dalam peperangan. Abu Talha adalah seorang laki-laki yang sangat terkenal memiliki suara yang keras. Suara yang keras di sini bukan berarti negatif ya, kecuali orang menggunakannya untuk teriak-teriak gitu. Tetapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah suara yang keras di kancah peperangan, dan ini sangat dibutuhkan. Di zaman dulu tidak ada pengeras suara, maka sangat dibutuhkan. Dan memang orang-orang yang punya suara keras biasanya mereka diletakkan di 4 titik ya, pasukan, di bagian depan kanan, kiri depan, belakang kanan dan belakang kiri. Nanti mereka akan mengeraskan suara, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam menyampaikan instruksi-instruksi, dan suara mereka bisa sampai ke seluruh pasukan karena kerasnya. Dan itulah yang disebabkan sabda Nabi SAW keluar tadi, la sautu Abi Talha fil jaishi khairum min alfi rajul. Sesungguhnya suara Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada 1000 tentara. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, la sautu Abi Talha fil jaishi khairum min fi'ah. Sesungguhnya suaranya Abu Talha dalam pasukan lebih baik daripada sekelompok pasukan. Jadi beberapa kelompok pasukan, Abu Talha lebih baik walaupun dia sendiri. Di perang Badar, beliau menjadi salah satu pasukan inti Nabi SAW di depan yang mengeraskan suara untuk memotivasi para sahabat. Dan memang suaranya berhasil memotivasi para sahabat dengan syair-syair yang masyhur yang dia sebutkan untuk memotivasi para sahabat. Tapi yang mengukir sejarah yang tidak terlupakan adalah kehadiran Abu Talha di 2 peperangan bersama Nabi SAW, di perang Uhud dan di perang Hunain. Di perang Uhud teman-teman sekalian, pada saat 50 pemanah Nabi SAW, 43 orang akhirnya turun dari bukit, kemudian mereka ya dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, masuk dalam bergabung dengan pasukan muslimin, lalu kemudian mereka sibuk dengan harta ghanimah, lalu pasukan Khalid bin Walid membunuh 7 orang di atas bukit pemanah, lalu kemudian manuver dan membunuh lagi banyak pasukan muslimin. Sempat muslimin terdesak dan Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh orang-orang munafikin di Madinah, di sekitar lokasi Uhud, dan Nabi SAW sempat dipukul pundaknya dengan pedang oleh Ibnu Kami'ah. Kemudian beliau mengatakan, saya merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah dan seterusnya ya. Pipi beliau sempat tertancap dengan besi yang memang ada di topi besi beliau, ada rantainya, itu tempat tertancap di pipi Nabi SAW. Pada saat itu muslimin sangat terdesak dan ada 2 orang yang punya pengaruh sangat besar sekali di sini. Ya. Yang pertama Abu Talha dan yang kedua Talha bin Ubaidillah. Abu Talha terkenal sekali. Apa yang dia lakukan? Dia begitu melihat Nabi SAW terdesak, jatuh di lubang, maka dia datang dan menarik Nabi SAW untuk keluar. Kemudian beliau menutup badan Nabi SAW dengan badannya, menghadap ke musuh.
Lalu kemudian Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, lindungilah, jadikanlah tubuhku sebagai tameng buat anda. Abu Talha terkenal pemanah yang ulung. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, kalau begitu saya akan lihat ke musuh, kamu yang memanah. Setiap ada muslim yang lewat, bawa kotak busur panah, dikatakan Nabi SAW berikan kepada saya. Lalu kemudian disuruh berikan kepada Abu Talha. Dan Abu Talha pun akhirnya memanah ke arah musuh. Setiap satu panah membunuh satu musuh kafir pada saat itu. Padahal jaraknya sangat jauh. Kata Abu Talha, sampai-sampai saya sempat melepaskan panah yang tidak ada kepalanya, kayu saja, tapi membunuh orang kafir dengan kuasa Allah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, lepaskan Abu Talha, lepaskan Abu Talha. Terus saja begitu sampai akhirnya Abu Talha sempat mematahkan 2-3 busur. Jadi busur jarang sekali patah, tapi sampai patah saking kuatnya tarikan Abu Talha, gitu kan. Kemudian Abu Talha mengatakan, wahai Nabi Allah, aku korbankan ayah dan ibuku demi dirimu. Jangan melongo ke musuh, jangan sampai lihat ke arah musuh terlalu jauh, karena Abu Talha duduk memanah, Nabi SAW di belakang Abu Talha. Aku khawatir anak panah akan mengenaimu, biarkan leherku yang menjadi pelindung bagi lehermu ya Rasulullah. Anas bin Malik juga berkisah pada saat itu terjadi peperangan dan kacaunya, kocar-kacirnya pasukan muslimin. Sempat aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim, ibunya sendiri, menyingsingkan kain mereka sehingga aku melihat gelang kaki mereka karena membawa air. Keduanya mengapit kantong air di pinggang lalu memberi minum pasukan. Keduanya mondar-mandir melakukan itu. Dan sempat pada saat itu pedang aku lihat jatuh dari tangan Abu Talha 2-3 kali karena memang menghadapi musuh, ya. Kemudian juga Anas bin Malik meriwayatkan dalam riwayat yang lain, Abu Talha berlindung bersama Nabi SAW di balik satu tameng. Abu Talha adalah pemanah yang ahli. Jika Abu Talha melepaskan anak panah, Nabi SAW melihat sasaran anak panahnya, dan kemudian Nabi SAW mendoakan agar anak panahnya kena pada sasaran. Juga Abu Talha menyebutkan kalimat yang terukir dalam buku-buku sejarah, serta para sahabat mengatakan, kami berharap kami yang mengucapkan kalimat itu. Dan beliau mengucapkan di masa lagi genting, Nabi SAW sendirian pada saat itu dan musuh menyerang dari semua sisi. Dia mengatakan, aku korbankan nyawaku demi melindungi nyawamu wahai Rasulullah. Aku korbankan wajahku demi melindungi wajahmu. Maka akhirnya terukirlah sejarah pada saat itu Abu Talha adalah pahlawan dan kesatria Nabi SAW di Uhud. Dan di perang Hunain juga beliau punya peran. Walaupun Abu Talha mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya di perang Hunain Nabi SAW bersabda, man qatala qatilan falahu salbu. Barang siapa yang membunuh seseorang di kancah peperangan karena dia duel, maka dia akan mendapatkan harta rampasan perang darinya. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di bab jihad, kalau seseorang duel melawan satu lawan satu, maka berarti hasilnya akan pedangnya, perisainya musuh itu akan diberikan kepada dia. Tapi kalau seandainya peperangan sedang terjadi, maka tidak akan diberikan kepada individu kecuali memang diberikan dulu kepada pasukan panglima perang, baru kemudian dibagi rata. Abu Talha pada saat itu saking kuatnya, dia sempat membunuh duel dengan 20 orang kafir dan akhirnya dia mendapatkan semua ghanimahnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Talha menghadapi satu persatu musuh, lalu kemudian dia pun mengalahkan satu persatu sementara orang sudah merasa letih. Sementara dia bisa mengalahkan musuh-musuh tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya seluruh salb atau ghanimah dari orang-orang ini. Poin yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana infaknya Abu Talha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Talha dia termasuk orang Ansar yang kaya raya. Sebagian ulama mengatakan setelah Sa'ad ibn Mu'adz, ya, dan Sa'ad ibn Ubadah yang terkenal dengan kekayaannya, maka Abu Talha adalah orang yang ketiga terkaya di Madinah. Dia memiliki harta yang sangat banyak, terutama berupa kebun kurma. Ada satu wilayah di Madinah terkenal dengan tanah yang sangat subur, dan di situ ada kebun-kebun orang-orang yang kaya raya. Abu Talha memiliki sebuah kebun yang di wilayah Bayruha namanya. Nama sebidang kebun yang memang dinamakan dengan nama wilayah itu.
yang semua penduduk Madinah berharap itu bisa jadi kebunnya karena bagusnya hasilnya, pohonnya subur, kemudian hasilnya banyak ya. Maka Abu Talha pun mendengar ayat Al-Quran pada saat itu turun, surah Al-Imran ayat 92 kepada Nabi SAW yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah memperoleh kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Harta yang paling aku cintai adalah ruha. Maka aku ingin mensedekahkan kepada Allah, di jalan Allah. Lihatlah ya Rasulullah, saya harus arahkan kemana nih? Saya wakafkan, saya berikan kepada anda, bagikan kepada kerabat, bagikan kepada muslimin. Apa yang saya harus lakukan? Maka kata Nabi SAW, bakhin, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Mengagumkan sekali, bagus sekali apa yang kau lakukan. Itu adalah harta yang pasti akan menguntungkanmu di dunia dan di akhirat. Itu adalah harta yang pasti menguntungkanmu di dunia dan akhirat. Dua kali disebutkan oleh Nabi SAW, lalu dikatakan, dan aku telah mendengarkan apa yang kau ucapkan. Nanti aku jadi saksi dan aku melihat engkau membagikan kepada kaum kerabatmu. Abu Talha berkata, aku akan melakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membagikan kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya. Dan ini nanti kita akan ambil pelajaran tentang fadilahnya dan bagaimana orang berinfak dan Allah akan balas sesuai dengan niatnya. Makin bagus, makin dicintai sesuatu yang kita korbankan, maka makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau berinfak teman-teman, mau memberikan makanan atau apa saja, jangan kita berikan makanan atau uang ataupun materi karena kita sudah tidak perlu. Sudah kenyang misalnya baru kita kasih makanan. Berbeda dengan pada saat memang kita lagi lapar, kemudian kita berbagi dengan orang dari makanan itu. Maka pahalanya berbeda sesuai dengan kadar juhud atau upaya seseorang untuk mengorbankan di jalan Allah. Abu Talha juga termasuk orang pilihan Nabi SAW yang Nabi SAW khususkan untuk bisa mengambil barakah dari Nabi SAW. Artinya gini, pada saat Nabi SAW masih hidup, saudara seiman, beda dengan kondisi beliau sudah meninggal. Waktu beliau masih hidup, boleh seseorang mengambil berkah dari beliau. Seperti kasus misalnya, bekas minum Nabi SAW diminum oleh para sahabat. Bekas air wudu diambil oleh para sahabat. Gitu kan? Keringat Nabi SAW diambil, dijadikan minyak wangi oleh para sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah mengizinkan sahabat untuk mengambil rambut beliau. Di antaranya adalah kasus yang terjadi pada Abu Talha. Disebutkan dari Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim yang merupakan anak istri daripada Abu Talha, bahwa Rasulullah SAW pada saat lagi haji sempat melempar jumrah Aqabah. Kemudian beliau mendatangi unta-unta dan menyembelihnya. Jadi kalau orang haji teman-teman sekalian, tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah, mereka pergi ke Mina pakai baju ihram, sholatnya duhur asar di jamak qasr takdim, kemudian sampai maghrib isya jamak qasr takdim, kemudian mereka paginya tanggal 9 menuju ke Arafah. Tinggal sampai terbenam matahari, duhur asar di jamak takdim juga, jamak qasr takdim, isyaknya mereka pergi maghrib isya mereka takhirkan di Muzdalifah. Besok pagi hari raya Idul Adha, hari nahar, kaum jemaah haji atau para jemaah haji boleh membuka ihram, tapi syaratnya harus mengerjakan salah satu dari 3 hal. Walaupun 3-tiganya wajib dilakukan. Tapi boleh, salah satunya sudah boleh tahallul, cukur rambut, dan kemudian mereka pakai baju biasa. Yang pertama jumrah Aqabah, melontar pada saat itu. Dan saya selalu ingatkan, jangan bilang melontar syaitan, karena nggak ada syaitan di situ, itu simbolik saja. Kemudian yang kedua adalah berkurban, dan yang ketiga adalah tawaf ifadah. Hanya saja kalau suami istri itu harus tawaf ifadah dulu baru boleh berhubungan. Walaupun mereka sudah tahallul, mereka belum boleh berhubungan sampai mereka mengerjakan tawaf ifadah. Nabi SAW pada saat di musim haji ya, sempat lempar jumrah di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, lalu kemudian beliau menyembelih unta-unta kurbannya. Kemudian beliau memanggil tukang bekam yang sedang duduk di situ, lalu beliau memberi isyarat kepadanya agar mencukur rambut beliau. Jadi tukang bekam biasanya ahli mencukur juga, karena mereka biasanya mencukur rambut baru membekam.
Maka Nabi SAW suruh mencukur bagian sisi kanan kepala beliau SAW. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang mengambil rambut-rambut Nabi SAW dan Nabi biarkan. Mereka ambil dan mereka simpan, gitu kan? Ini yang saya bilang tadi, bolehnya mengambil itu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada tukang cukur tadi, cukurlah sisi yang lain, sisi kiri. Kemudian semua rambutnya Nabi SAW sisi kiri beliau tampung dan beliau berkata kepada para sahabat, di mana Abu Talha? Lalu datanglah Abu Talha dan Nabi SAW memberikan itu kepadanya. Dan ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1305, Tirmidzi nomor 73 dalam Kitabul Hajj, dan Abu Daud sebutkan nomor 1981. Sebagian ulama hadis ada yang mengatakan ini bukan masuk dalam bab tabarruk, bukan mengambil berkah, tapi memang masuknya dalam masalah baginda Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat tertentu untuk berkhidmat dengan beliau. Jadi seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud pada saat kita bahas pertemuan kita yang sebelumnya, bagaimana beliau khusus untuk menyiapkan air uduk Nabi SAW dan juga sendal Nabi beserta siwak, gitu kan? Itu kerjanya Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi yang khusus mengurus kuda Nabi SAW, ada yang mengurus unta Nabi SAW, ada yang mengurus jalan yang akan dilewati oleh Nabi SAW, ada yang menaungi Nabi SAW kalau lagi panas, ada yang khusus mengambil minuman Nabi SAW, setiap kali Nabi minum selalu dia menyiapkan, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW ingin rambutnya dibuang di satu tempat, maka beliau pun menyuruh para sahabat untuk mengambilnya dan sengaja membagi-bagi, gitu kan, untuk supaya para sahabat ini yang membuangnya sebagai sebuah fadilah khidmat dengan Nabi SAW. Ini pendapat yang lain yang mengatakan ini bukan masuk dalam bab tabarruk. Tapi sebagian ulama mengatakan ini adalah boleh dilakukan karena pada Nabi SAW, tapi hanya pada beliau saja. Abu Talha terkenal juga dengan ibadahnya, saudara seiman. Ini saya masih jelaskan dulu semua apa yang disebutkan dalam buku. Nanti kita akan masuk ke masalah apa yang kita bisa ambil fadilahnya dia, pelajaran-pelajaran, banyak sekali pelajaran yang kita ambil nanti. Abu Talha radhiyallahu anhu menjalani kehidupannya sebagai orang yang tekun ibadah, tidak pernah satu kali pun batal terlambat sholat malamnya, tidak pernah kehilangan jihad, dan juga tidak pernah berhenti dalam berpuasa. Bahkan beliau terkenal pada saat wafatnya Nabi SAW, maka beliau berpuasa selama 40 tahun tidak pernah berhenti sampai beliau meninggal. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak melihat Abu Talha berbuka puasa dari puasa-puasa sunnah kecuali Idul Fitri dan Idul Adha karena beliau sakit. Dan ini bukan berarti, sebagian ulama mengencikan, bukan berarti dia tiap hari puasa. Ada yang mengatakan dia Senin Kamis sama Ayyamul Bid tidak pernah lepas dan selalu beliau jaga. Ada yang mengatakan dia melakukan puasa Daud, sehari puasa tidak, dan itu selama 40 tahun berjalan setelah meninggal Nabi SAW. Dan Abu Talha tidak pernah berbuka puasa baik itu dalam keadaan safar kecuali kalau beliau sakit, Dan dalam penutupan buku kita ini belum kita bahas tentu masalah bahasan ini, belum kita bahas masalah manakibnya, belum kita bahas masalah durus wal ibar atau kelebihan Abu Talha dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Tapi dalam lembaran terakhir di buku kita ini menjelaskan tentang masalah karamah Abu Talha setelah dia wafat. Abu Talha sangat cinta dengan jihad, sampai setelah meninggalnya Nabi SAW tidak pernah dia lepas pun dari jihad bersama Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dia juga jihad bersama Umar, ya. Terus saja dia berjihad sampai akhirnya di akhir hidupnya Abu Talha sudah merasa lemah, nggak bisa lagi ikut dengan peperangan-peperangan ada yang terjadi. Maka dia dengar ada satu peperangan yang akan ditempuh tapi melalui laut. Maka dia bilang pada anak istrinya, saya akan coba pergi berperang, siapkanlah kebutuhanku. Lalu mereka bilang, siapa yang akan mendampingi Anda? Dan dia sudah tua. Dia mengatakan, bukankah Allah telah menyuruh kita untuk pergi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat, artinya dalam keadaan mampu atau tidak mampu, ya, sehat atau sakit, coba pergi berjihad. Maka saya tetap mau pergi. Sebagian ulama termasuk penulis buku kita menjadikan ini sebagai karamahnya dia atau kelebihan yang telah Allah berikan. Maka dia pun pergi berperang, di tengah lautan tenggelam kapalnya. Dan Abu Talha wafat. Dan kita tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau orang meninggal mati syahid di lautan diampuni semua dosanya, walaupun utangnya bahkan, gitu kan? Kalau orang mati di darat berbeda, dan orang yang mati di lautan atau di air itu double pahala syahidnya.
double pahala syahidnya. Maka Abu Talha mati syahid. Dan para sahabat pada saat itu, para sahabatnya berusaha untuk memikul jenazahnya. Mereka tidak dapat daratan, nanti 7 hari baru temukan daratan. Dan mereka setelah menemukan daratan, mereka mau menguburkan jenazah Abu Talha, mereka temukan jenazah Abu Talha masih utuh seperti apa adanya. Dan pada saat itu mengeluarkan bau yang wangi, yang menandakan beliau radhiyallahu anhu mati syahid. Teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil manaqib kelebihan Abu Talha adalah yang pertama, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam dari orang Ansar. Lalu yang kedua, dia mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW dan bagaimana perannya yang sangat besar di perang Uhud, di mana dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng pada saat membela Nabi SAW. Dan ada riwayat tadi saya lupa sebutkan, Abu Talha pada saat pulang dari perang Uhud, Ummu Sulaim menceritakan kalau tidak ada celah sedikit pun dari tubuh Abu Talha yang tidak luka. Ditemukan lebih dari 70 luka di tubuh Abu Talha, baik tombak, anak panah, sabetan pedang, karena dia memang menjadikan Nabi SAW sebagai lindungannya. Dia melindungi Nabi SAW. Dan juga bagaimana perannya dalam membunuh 20 orang kafir dalam duel, dan ini sangat sulit, tidak semua orang bisa melakukannya. Orang mungkin mengalahkan 2 orang, 3 orang kalau duel, ya. Karena membunuh 1 orang sulit sekali, tapi di sini dia bisa membunuh 20 orang di perang Hunain. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, dia salah satu dari orang Ansar yang sempat membaiat Nabi SAW, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di baiat Aqabah yang pertama, dan akhirnya menjadi salah satu juga dari utusan orang-orang Ansar di baiat Aqabah yang kedua. Kelebihan juga Abu Talha yang keempat adalah dia memilih istri yang salihah, dan bagaimana dia menikah dengan Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim menjadi sebaik-baik istri untuknya, yang memotivasi dia untuk berjihad, yang bisa melahirkan anak yang saleh buat dia, menyabarkan dia pada saat anaknya meninggal dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana kesabaran Abu Talha pada saat anaknya meninggal, dan kita lihat tadi akhirnya dia melapor kepada Nabi SAW dan dia bisa menerima apa yang sedang Allah cobakan. Yang keenam, adanya karamahnya, adanya kelebihan tadi pada saat dia mati, jenazahnya tidak hancur selama 7 hari atau tidak bau. Dan juga bagaimana kekuatan imannya dalam bersedekah pada saat dia menyumbangkan bayi Ruha, tadi wilayah atau pegunungan yang sangat dia cintai. Yang ketujuh, bagaimana zuhudnya dan bagaimana ibadahnya yang sangat besar, termasuk tidak pernah ketinggalan 1 kali pun sholat malam, tidak pernah ketinggalan 1 kali pun puasa-puasa yang telah dianjurkan. Begitu pula jihad di 3 zaman, di zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, semuanya diikuti oleh Abu Talha. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalam masalah manaqibnya adalah bagaimana dia akhirnya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW untuk orang yang mati syahid, dan Nabi SAW sudah memberikan berita gembira kepada dia kalau dia akan mati syahid. Saya akan masuk ke inti bahasan kita teman-teman, masalah durus wal ibar, dan ini akan panjang lebar kita paparkan. Yang pertama, dari pelajaran yang bisa kita ambil, pentingnya orang mempelajari tentang keadaan sahabat dan bagaimana mereka manusia biasa seperti kita, dan ternyata dengan kita mempelajari kehidupan mereka dan mencontohi mereka, itu sudah cukup untuk membuat kita mendapatkan fadilah yang sama. Abu Talha dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka hanya sekedar menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tapi mereka komitmen sampai meninggal. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan semua ulama sunnah sepakat mengatakan, apapun yang dijanjikan kepada para sahabat yang sifatnya fadilah, penyebab masuk surga, itu bisa didapatkan oleh siapapun yang datang setelah mereka yang mengikuti langkah-langkah para sahabat ini. Yang kedua teman-teman sekalian, bagaimana pentingnya seseorang menikah dengan dan memilih wanita salihah sebagai istrinya. Dan kita lihat bagaimana perannya Ummu Sulaim dalam masalah ini. Bagaimana dia betul-betul bisa menjadi istri yang salihah walaupun dia janda. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman, janda dan gadis bukan sebuah hal yang harus. Walaupun kalau bertemu antara janda sama gadis, maka gadis didahulukan. Tetapi bukan aib orang menikah dengan janda, apalagi kalau memang orang itu dasarnya salihah. Ummu Sulaim seorang janda, Abu Talha belum menikah, tapi dia menikah dengan Ummu Sulaim karena melihat kesolehannya, dan memang betul apa yang didapatkan. Dan kata para ulama, pendidikan pertama bagi anak dari semua laki-laki muslim adalah bagaimana dia memilih istri yang salihah, karena akan melahirkan anak-anaknya yang saleh, gitu kan. Terbukti Abdullah yang lahir dari Abu Talha itu dikaruniai oleh Allah 9 orang anak. Dia sendiri Abdullah hafal Quran, 9 anaknya juga hafal Quran. Artinya cucu, anak dan cucu dari Abu Talha semuanya hafal Quran bersama dengan
Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan ini semua tidak lepas daripada peran daripada Ummu Sulaim yang merupakan istri salihah. Dan ini sangat berbeda dengan banyaknya orang sekarang wanita atau laki-laki yang mendahulukan wanita hanya karena kecantikannya, kelebihan fisik dan tidak berfikir masalah keimanannya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya, dan dahulukanlah agamanya, hidupmu akan tenang. Ya, hidupmu akan tenang. Ini tentu salah satu kiprah saja dalam kehidupan Ummu Sulaim, tapi dia banyak melakukan hal-hal yang besar, termasuk dalam setiap peperangan. Kalau Abu Talha mau pergi, maka Ummu Sulaim yang paling pertama menjadi motivatornya. Pergilah wahai Abu Talha, semoga engkau mati syahid dan engkau bisa memberikan syafaatmu untuk kami. Bahkan Ummu Sulaim ikut di kancah peperangan dan ikut membantu dengan memberikan minuman tadi. Yang ketiga teman-teman sekalian, pelajaran adalah bagaimana bolehnya seseorang pada saat menikah, wanita memberikan syarat mahar adalah keislaman calon mempelainya. Sebagaimana Ummu Sulaim tadi mengatakan, Islammu Abu Talha adalah maharmu. Bahwa tidak selamanya harus materi. Bisa materi, bisa uang, bisa baju, bisa tunggangan, kuda, mobil kalau kita sekarang, bisa rumah, bisa ayat Al-Quran kalau orang itu memang mau memberikannya, atau bahkan bisa kalau dia non muslim menjadi keislamannya sebagai mahar, dan ini diterima di dalam Islam. Yang keempat teman-teman sekalian, bolehnya seseorang berbicara dengan orang yang akan dia nikahi, tapi sebatas tidak ada pelanggaran syar'i. Ada di antara ikhwat dan akhwat kita terlalu berlebihan dalam masalah ini, atau juga ada orang yang ya terlalu kurang. Orang berlebihan misalnya dia sampai jalan berdua, padahal sudah ikut pengajian, melakukan hal-hal yang haram. Ini semua tetap tidak boleh, haram dalam Islam. Ini melampaui batas, nggak boleh. Dengan alasan mau menikah, konsep pacaran diganti supaya boleh ta'aruf, gitu kan? Boleh saja, sama dengan orang sekarang mengganti istilah ulang tahun dengan milad, sama saja. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, gitu kan? Tapi ini contoh saja. Jadi dialihkan, ya mereka mengalihkan mana? Tidak boleh teman-teman sekalian, haram. Dan jangan mulai rumah tangga dengan masalah-masalah kemaksiatan. Pasti ada jadi masalah di dalam rumah tangga kita, gitu kan? Jadi coba mulai dengan kebaikan-kebaikan. Jadi di sini bolehnya seseorang berbicara. Ada juga orang terlalu membatasi. Dia mau menikah tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Nanti aja kalau sudah akad nikah baru saya mau cari tahu siapa orang ini. Enggak, ini keliru. Loh ya, ada orang begitu. Bahkan saya dapat informasi di Saudi, dan ini ditegur oleh para ulama. Di Saudi terjadi, ada orang tidak pernah kenal istrinya kecuali di malam pertama saja. Udah selesai dia datang, dia lihat istrinya di malam pertama, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Padahal termasuk sunnah Nabi SAW datang, nazar, melihat, gitu kan?